Assalamualaikum semuanya. Madura dalam benak sebagian orang akan terbayang alam yang tandus, perilaku orangnya yang kasar dan arogan, bahkan menakutkan. Citra negatif tersebut sangat identik dengan aroma kekerasan. Stereotip ini meskipun tidak selalu mencerminkan realitas yang sebenarnya, antara lain menyebut orang Madura keras perilakunya, kaku, ekspresif, temperamental, pendendam, dan suka melakukan tindakan kekerasan, seringkali mendapatkan pembenaran ketika terjadi kasus-kasus kekerasan di mana pelakunya adalah orang Madura. Pulau Madura juga terkenal dengan sebutan Pulau Garam, dan ada banyak sekali ciri khas yang dimiliki oleh Pulau Madura, mulai dari wisata kuliner, wisata alam, wisata budaya, dan lainnya. Jika mungkin suatu saat kalian memiliki rencana untuk berkunjung ke Madura, kalian harus tahu mengenai beberapa fakta dari orang-orang Madura agar lebih mudah berbaur saat berada di Pulau Garam ini. Berikut telah saya rangkum keunikan dan fakta dari orang-orang di Madura yang mungkin belum Anda ketahui. Yang pertama, tentu saja orang Madura kuat secara fisik dan mental. Jika kalian sudah mampir sejenak ke Pulau Madura, kalian tidak akan terkejut jika menemukan salah satu orang Madura atau memiliki teman dari Madura yang pekerja keras, ulet, dan kuat. Dan kalian juga harus sedikit berhati-hati jika berbicara dengan orang Madura, apalagi belum akrab dengan mereka dan belum memahami karakter orang-orang di sana. Karena jika salah berucap atau menyinggung orang Madura, maka akan membawa suasana menjadi sedikit tegang. Karena orang Madura merasa harga diri adalah yang pertama dari apapun. Jadi untuk kalian yang belum pernah ke Madura, jaga sikap dan ucapan, juga pahami terlebih dahulu karakter orang Madura yang kalian ajak bicara, agar kalian tidak harus berurusan dengan yang namanya tradisi carok dan celurit dari Madura. Yang kedua adalah suku Madura, identik dengan menikah muda. Menikah muda di Madura merupakan hal yang biasa. Masyarakat di sana kerap melakukan perkawinan di usia muda, bahkan ketika belum balik. Rata-rata perempuan Madura sudah bisa dipinang ketika menginjak usia 14 tahun, sedangkan untuk laki-laki di usia 16 tahun. Tradisi pernikahan muda ini terbilang sangat unik karena ada beberapa hal yang mendasari munculnya tradisi ini. Misalnya karena hutang budi, perjodohan supaya dapat mengikat tali kekeluargaan antar kerabat agar mengeratkan kembali hubungan keluarga yang mulai menjauh, dan juga takut tidak bisa mendapatkan pasangan hidup nantinya. Yang ketiga adalah Madura memiliki bahasa multi-level dan dialek yang berbeda. Madura memiliki beragam bahasa yang unik dan hampir mirip dengan bahasa di Jawa. Seperti halnya di Jawa, ada yang namanya ngoko, kromo, dan kromo inggil. Di Madura dikenal sistem yang sama namun beda istilah, yaitu enje iya, engki enten, dan juga engki punten. Penggunaan bahasa multilevel ini sama seperti yang ada di Jawa. Kosakata berubah tergantung siapa yang kita ajak bicara. Masyarakat Madura juga punya dialek kedaerahannya sendiri, seperti halnya Mandarin. Di Madura terdapat dialek Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Sampang, dan juga Sepudi yang masing-masing mempunyai ciri khasnya sendiri. Yang keempat adalah suka memakai perhiasan. Terkadang kerap kali kita menjumpai atau melihat ibu-ibu atau anak muda yang memakai perhiasan yang begitu heboh dan banyak sekali. Tetapi yang sering ditemui adalah para emak-emak. Kejadian itu merupakan hal lumrah di kalangan masyarakat Madura. Biasanya para ibu-ibu memakai perhiasan yang banyak jika saat ada acara tertentu, seperti acara pernikahan, acara keagamaan, acara di sekolah anaknya, acara keluarga, acara tunangan, dan acara khusus lainnya. Karena menurut mereka, memakai perhiasan dan menunjukkannya di depan orang adalah suatu kebanggaan tersendiri. Dan bagi yang tidak mengenal orang Madura, akan sedikit merasa risih dengan tingkah lakunya.
Padahal itu juga merupakan salah satu cara orang Madura bisa akrab dengan orang yang baru dikenalnya dengan perhiasan yang mereka tonjolkan. Yang kelima, orang Madura adalah pecinta rasa asin dan pedas. Hal ini sangat lumrah di kalangan masyarakat Madura. Rasa cintanya pada makanan yang asin dan pedas sulit sekali untuk dihindari. Rata-rata masyarakat Madura bisa mengkonsumsi sambal setiap harinya karena menurut mereka sambal adalah sebagai pelengkap makanan yang wajib ada saat mereka makan. Selain sate, makanan yang terkenal di Madura salah satunya adalah rujak cingur. Dan banyak sekali pedagang kaki lima atau warung yang menjual rujak cingur khas Madura. Jadi untuk kalian yang ingin mampir ke Madura, coba cicipi dulu rujak cingur khas Madura. Saya jamin kalian akan ketagihan. Yang keenam adalah karapan sapi. Karapan sapi merupakan acara permainan khas masyarakat Madura yang digelar setiap tahun. Permainan ini memanfaatkan tenaga sepasang sapi jantan untuk menarik semacam kereta dari kayu sebagai tempat joki berdiri dan mengendalikan kecepatan saat tengah beradu. Sejarah karapan sapi berlatar belakang dari tanah Madura yang kurang subur sehingga banyak petani yang beralih profesi sebagai nelayan dan beternak sapi. Salah satu versinya menceritakan sosok Pangeran Ketandur atau Syekh Ahmad Baidawi yang mengenalkan cara bercocok tanam dengan menggunakan tenaga sapi untuk membajak sawah. Dan yang terakhir adalah di Madura orang-orangnya sebenarnya ramah tamah. Rata-rata kebanyakan orang Madura memiliki sifat yang ramah tamah terhadap siapapun. Jika ada orang yang berkunjung ke rumah orang Madura, mereka selalu disajikan banyak sekali makanan sebelum tamunya pulang dari rumahnya. Apapun yang ada di rumah mereka akan mereka keluarkan untuk menyambut kedatangan tamu di rumahnya. Dan kedatangan tamu merupakan sebuah keberuntungan atau keberkahan dan kesempatan untuk berbagi kepada orang lain tanpa memandang status dan ingin mempererat tali silaturahmi dengan tetangga, kerabat, dan orang jauh sekalipun. Dan biasanya orang Madura yang bertamu ke kerabatnya atau kemanapun pasti akan membawa oleh-oleh juga. Intinya, silaturahmi adalah hal yang pasti dilakukan oleh orang-orang Madura. Dan itu adalah beberapa hal yang mungkin belum Anda ketahui mengenai suku Madura. Semoga dapat menambah wawasan. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego.